Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Halaman 90. Al haditsus sabi' wal 20 an Sufyan ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah Allahumma salli alaihi qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan kitab Bustanul Arifin Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam hadis yang ke-27 dari sahabat Sufyan bin Abdullah. Bunyi hadis, pertanyaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku ya Rasulullah, di dalam Islam ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada seseorang selainmu. Nasihat, wasiat, ijazah, apa pesan, kesan dari Rasulullah SAW yang bisa pegangan buat dia dan cukup, nggak usah bertanya dengan siapapun lagi, hanya kepada Rasulullah SAW. Ini keistimewaan sahabat, dia memilih Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai panutan, dan cukup, tidak dia ulang-ulang kepada yang lain. Begitu juga kita kalau udah punya guru, cukup guru kita udah yakin guru kita. Enggak guru sono nanya, guru sini. Akhirnya jadi berbeda-beda ya. Kalau sudah kita yakin sama guru, udah sami'na wa ata'na ya. Lihat sahabat Sufyan begitu. Berikan aku nasihat, wasiat di dalam syariat agama Islam. Apa sifat-sifat yang bagus, akhlak-akhlak yang perangi yang baik, ucapan yang akan aku pegang darimu ya Rasulullah, dan aku nggak akan tanya lagi kepada siapapun selain engkau. Jawabannya Rasulullah SAW singkat, qul amantu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu, amanna billah billah wa bi rasulillah, dan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Amantu billah wa amantu bi rasulillah thumma istaqim. Nah, ini yang lubbul Islam, artinya lubuk sanubarinya Islam, yang mana istiqomah di dalam segala-galanya. Syayyabatni Hud wa akhawatiha, aku diubankan rambutku menjadi banyak uban karena ada beberapa ayat-ayat di dalam surat Hud ya. Kata Allah sallallahu wastaqim kama umirta. Jadi berat perintah Allah istiqamah, continue, lurus, dawam, konsekuen, terus mengerjakan daripada syariat-syariat, perangi akhlak-akhlak, perbuatan, ucapan, pakaian, tingkah laku, pekerjaan ya, apapun dengan istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah di dalam ucapan, jangan kita suka-suka melengsar ucapan kita ke kotor, ke jorok. Ucapan, pakaian kita pun istiqomah, jangan sekali-kali pakai pakaian yang enggak pantas pada kita, bukan pakaian Islam. Rambut pun begitu juga, peci pun begitu juga, segala-galanya ada istiqomah yang menjadi variasi kita, karisma kita. Duduk juga, tingkah laku juga ya, apalagi akhlak-akhlak. Apalagi di dalam istiqomah keyakinan, nggak boleh kita keyakinan kita pelin-pelan
keyakinan kita bisa terbawa, tergiur angin dunia dan lain-lain. Nah itu istiqomah berat semuanya. Apalagi istiqomah perbuatan, sembahyang, istiqomah wudu, istiqomah soft di depan kita, istiqomah sembahyang berjamaah, istiqomah pengajian dengan istiqomah. Masya Allah, banyak sekali, nggak bisa dihitung semuanya. Qaulan wa fi'lan wa niyatan, semuanya istiqomah. Wa akhlaqan wa adatan, adat istiadat kita semuanya istiqomah. Cara pakaian, cara makan dan minum dan seterusnya. Amantu billah, yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma istaqim, lalu engkau jalankan itu semuanya, iman dan amal soleh di dalam keistiqomahan sehari-hari, lurus, dawam, lazim, continue. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mereka lah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, nggak bisa tawar-menawar, nggak bisa geser, nggak bisa goyang. Akidah istiqomah, aliran paham tadi, pertanyaan guru pun dan seterusnya, ya istiqomah. Ya. Hadis yang kedua, al hadis al-thamin wal 20 an Nabi Mas'ud al-Badri, Uqbah bin Amr bin al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari fi sahihih. Masya Allah. Ya. Hadis yang ke-28, al-haya mi'yarul amal. Sifat malu itu adalah barometernya amal kita. Apabila kita mempunyai sifat malu, cemburu terhadap diri, terhadap kemaksiatan, terhadap keburukan, dia enggak mau, dia enggan berbuat. Dia takut perbuatan itu yang memalukan dirinya, mencemarkan nama baiknya, menjelekkan, mencoret dia. Nah, itu haya minal iman. Di sini dari Abu Mas'ud al-Badri, Uqbah bin Amr, Rasulullah berkata, inna mimma adrakan nasu, bahwasanya daripada yang didapati oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, daripada kalimat-kalimat wasiat para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi berpesan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada sahabat-sahabat dekatnya. Apa pesanan nabi tersebut? Yang masih tertinggal adalah satu, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Banyak pesan-pesan nabi kepada umatnya, tapi ini yang terpenting diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada madarul Islam. Bagaimana kita berputar di dalam poros agama Islam, di dalam segala-galanya dengan mempunyai sifat cemburu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu di dalam kita tidak menjalankan kewajibannya, malu kita menerjang larangannya, malu kita tidak memperbanyak taatnya dan ibadahnya, malu kita bermaksiat di hadapannya, dilihatnya, malu kita mempunyai akhlak-akhlak yang tercela, yang Allah cela, yang Allah tidak sukai, malah Allah marah, Allah murka, Allah kutuk. Nah, itu juga malu gitu. Panjang lebar ya. Dari kata-kata idza lam tastahi, kalau engkau tidak mempunyai malu, wasna' ma syi'ta, engkau akan berbuat semaumu. Iya, dicabut rasa malunya, dia sudah balhum kalan'am, balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Manusia yang dicopot rasa malu, dia berbuat ma syi'ta, semaunya. Sifat-sifat yang buruk, yang jorok, yang kotor, yang jelek, sifat-sifat akhlak-akhlak perang yang tidak baik, lisannya, omongannya binatang dan lain-lain, udah kotor, nggak malu deh, nggak ngelihat dirinya, nggak lihat pakaiannya, nggak lihat martabatnya, akhirnya menjatuhkan nama dia. Pergaulan begitu juga, ya, nggak ada dia rasa cemburu dengan bergaul yang baik apa yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang soleh. Ya. Banyak sekali sifat-sifat haya ini minal iman, daripada keimanan. Maka pasang iman kita, pasang haya kita di dalam
melengkapi iman kita supaya naik, menanjak derajat seseorang yang kamalul iman, sempurna iman, dari tangga malu, ya, sifat rasa cemburu, malu kepada Allah. Jangan sampai kita dilihat di tempat-tempat yang dilarang, jangan kita tidak ada di tempat-tempat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat-tempat yang Allah sayang, tempat-tempat yang Allah yang senang. Jangan sekali-kali di tempat-tempat yang memalukan kita. Itu rasa cemburu, rasa takut, rasa malu, ya, jaga nama baik kita, nama baik bapak kita, nama baik ibu kita, nama baik keluarga kita. Di dalam amanat juga jangan sampai memalukan amanat kita. Di dalam muamalat jangan sampai memalukan muamalat kita. Di dalam munakahat, nama istri, nama anak, sampai Rasulullah berkata, ya, yang baik dengan keluarganya, dengan anak istrinya, itu yang baik dengan umat, dengan gaul, dengan orang lain. Malu kita, baik sama orang, ya dari keluarga kita nggak baik. Di keluarga kita buruk, keluarga kita sama anak istri buruk. Nggak malu. Malu di dalam aurat bagi perempuan, singgung tentang perempuan, malu dong sama aurat yang Allah haramkan, yang Allah suruh tutup. Jangan mempertontonkan aurat dari muda. Laki begitu juga. Dia malu bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang terbuka auratnya, terbuka perbebasan gaul. Nah, itu juga sifat-sifat malu banyak sekali, panjang sekali. Nabi kita ucapannya singkat tapi bisa bermacam-macam kita kaitkan. Hadis terakhir, hadits tasi' wal 20 an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, faqala araita in sallaitu as-salawati al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, rawahu Muslimun. Hadis ke-29, Jabir bin Abdullah al-Ansari, pemuda yang gigih, yang tekun bersama Rasulullah SAW, selalu memperhatikan orang nanya sama Rasulullah, sahabat-sahabat ngerti. Ini bakalan jadi hadis nih kalau ada yang nanya-nanya. Paham gak nih? Jadi sahabat-sahabat tuh menilik-nilik kalau ada orang Arabi, nah enak nih. Kalau dia takut sama Rasulullah, sahabat-sahabat dekat semua takut sama Rasulullah. Kalau nggak dimulai sama Rasulullah, nggak berani ngomong. Kalau ada orang luar, nah ini dia nih, bakalan menjadi ilmu, bakal menjadi apa? Menjadi hadis ngomongan Rasul. Ada yang kilik Rasulullah, maaf ya kata-kata supaya Rasulullah ngeluarin sa'ala rajulun Rasulullah. Ada yang bertanya seorang Badawi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araita, bagaimana pandanganmu in shallaitu as-salawat, kalau aku menjalankan sholat 5 waktu yang wajib, yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya, wa sumtu Ramadan, dan aku menjalankan puasa Ramadan. Dia enggak sebut zakat karena dia orang fakir, Arabi, ya, bukan orang ghani. Wa ahlaltul halal, aku halalkan yang dihalalkan oleh Allah. Masya Allah, lihat orang Arabi sampai begitu, dia mempunyai kesan apa yang dihalalkan oleh Allah, aku jalankan, aku makan, aku kerjakan. Wa haramtul haram, dan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, aku jalankan, jauhkan, aku tinggalkan. Walam azid ala dhalik, aku enggak tambahin lagi dan segitu. Itu udah modalku. Aku sholat, aku puasa. Maaf, zakat untuk harta, haji untuk harta. Tapi yang penting nih, lihat ya, iltizam bil ma'murat wa tarkil manhiyat sababun lidukhulil jannah. Kita melazimkan segala perintah-perintah salat dan puasanya dan menjauhkan segala yang haram, mencari, memakan, menggunakan yang halal, sababun lidukhulil jannah. Masya Allah, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Di dalam segala-galanya takut, nanti disebutkan sifat wara', teliti di dalam mengambil yang halal dan yang haram.
memisahkan yang syubhat, yang ragu, yang samar. Dia janji, wa ahlaltul halal, aku halalkan yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam syariat. Wa haramtul haram, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dalam hadis, dalam syariat kita, aku haramkan. Enggak ragu-ragu. Nah, namanya tadi ragu-ragu itu da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Engkau tinggalkan yang kau ragu-ragukan ke tempat yang kau tidak ragukan, yang disebut syubhat. Syubhat adalah yang samar-samar. Tinggalin udah. Hati kita enggak seret, tinggalin. Walaupun orang bilang ada yang bilang halal, enggak. Pokok apa yang halal cukup udah. Apa yang haram cukup. Enggak pakai ragu, enggak pakai yakin udah. Walam azid ala dalik, aku enggak lebihin dari itu. Enggak tambahin lagi udah. Masya Allah. Orangnya tegas, ini Arabi. Langsung aja minta apa? Adkhul jannah ya Rasulullah. Bisa enggak dengan modal itu aku masuk surga? Qala na'am. Masya Allah. Pasti engkau boleh masuk surga. Allahumma salli wa sallim. Dengan kita menjalankan yang wajib saja, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, ya, lazimin perintah-perintahnya, jauhin larangannya, itu sababun lidkhulil jannah, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Nabi selalu enggak pernah mengatakan kepada sahabatnya la illa fit tasyahudi asyhadu an la ilaha, yang lain na'am, na'am, na'am. Artinya memberikan spirit, memberikan gairah kepada sahabat-sahabatnya. Enggak perlu yang banyak-banyak amal. Enggak disebut semua salat sama puasa. Ya Allah. Dia punya prinsip, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Udah. Enggak tambah-tambah lagi, enggak ada butiran-butiran lain, enggak ada syarat-syarat lain. Aku bisa masuk surga dari itu ya Rasulullah. Bisa, cepat lagi Rasulullah. Enggak pernah nunggu-nunggu Rasulullah jawab kepada sahabatnya. Naam. Kecuali fi tasyahud la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah, kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, amin ya rabbal, dan diberikan haya, sifat rasa cemburu, malu, dan kita kerjakan sholat menjadi pegangan kita mati hidup, ya. Begitu juga puasa Ramadan, yang dihalalkan kita halalkan, yang diharamkan kita haramkan. Masya Allah, sampai selesai dari 27 hadis. Nanti kita masuk baru pasal Haqiqatul Ikhlas wal Sidq. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa jada wa 'azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'at insyaallah ta'ala min alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil